Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan pagi yang sejuk ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar radio Raja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dan dimanapun Anda berada, para pendengar radio Bas FM, Solo Tigo dan sekitarnya, serta para pendengar radio Muslim di Yogyakarta dan sekitarnya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan silsilah fikih pendidikan anak nomor 2, di mana pada silsilah yang nomor pertama kita membahas tentang prolog atau pendahuluan tentang sebuah nikmat yang berharga dan tentang sedikit pendahuluan bahwa masing-masing dari kita itu memiliki cita-cita agar memiliki anak yang sehat dan lucu, pintar dan seterusnya. Namun itu semua belum cukup, dan jangan sampai kita berhenti di situ, karena sesungguhnya pintar tanpa diiringi dengan keimanan dan ketakwaan justru akan membuat anak tersebut tersesat di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka memiliki cita-cita anak yang sehat, yang lucu, yang pintar saja tidak cukup, tapi kita perlu memiliki cita-cita yang lebih tinggi dari itu semua, yaitu memiliki anak yang soleh dan solehah. Makanya kita perlu untuk berbekal ilmu yang memadai untuk mencapai cita-cita yang mulia tersebut. Ini sedikit ringkasan apa yang sudah kita pelajari pada silsilah fikih pendidikan anak nomor 1. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki silsilah nomor yang 2, yaitu anak merupakan sebuah nikmat yang besar. Ibu-ibu sekalian dan para pendengar dimanapun Anda berada, sangat banyak nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Saking banyaknya
sampai-sampai kita tidak mungkin untuk bisa menghitung nikmat tersebut. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian berusaha untuk menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Jangankan menghitung nikmat yang tidak kelihatan, menghitung nikmat yang kelihatan saja kita nggak mungkin. Yang kelihatan ya anggota tubuh kita yang lahiriah, tangan kita, kemudian kaki kita, mata kita, telinga kita, makanan yang kita makan, rumah yang kita tinggali, anak-anak yang kita miliki, ladang sawah yang kita punyai, kendaraan yang kita naiki. Ini semuanya nikmat-nikmat yang terlihat. Kalau kita hitung satu-satu pun tidak akan bisa kita hitungnya. Apalagi nikmat yang tidak terlihat, yang ada di dalam perut kita, kesehatan ginjal kita, kesehatan pankreas kita, kesehatan hati atau liver kita. Di mana orang pengen ganti liver, Bu, biayanya tahu berapa, Bu? Sekitar 3 miliar. Kur ganti apa, Bu? Liver. Ganti hati itu biayanya 3 miliar. Padahal ukurannya cuma sekepel, Bu. Ukurannya cuma sekepelan tangan. Itu harganya 3 miliar. Itu baru bicara satu organ tubuh yang ada di dalam tubuh kita. Belum manakala kita berbicara tentang jantung, belum manakala kita bicara tentang paru-paru, belum kita berbicara tentang ginjal. Yang itu semua menunjukkan kepada kita bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita itu terlampau banyak. Saking banyaknya nikmat tersebut, sampai-sampai kita tidak mungkin untuk bisa menghitung nikmat itu. Dan gara-gara nikmat yang begitu banyak, karena nikmat yang begitu banyak tersebut, sampai pula seringkali selain kita nggak bisa menghitung nikmat tersebut, kita menjadi sering lalai dan tidak menyadari betapa besar nikmat tersebut. Karena saking banyaknya sampai kita lalai. Nikmat nafas yang kita miliki, kita lalai. Bahwasanya setiap detik Allah memberikan izin kita untuk bernafas. Nikmat telinga yang Allah berikan kepada kita, kita kadang-kadang lalai. Bahwasanya setiap menit atau setiap saat kita diberi surat izin mendengar dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula nikmat penglihatan. Kita sering lalai bahwa ternyata kita ini mendapatkan nikmat yang luar biasa besarnya. Kapan kita sadar bahwa nikmat itu kita rasakan? Kita akan sadar biasanya manakala nikmat tersebut dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala atau bahkan dicabut sama sekali. Nauzubillahi min dzalik. Saat itulah baru kita sadar, ternyata nikmat mendengar itu luar biasa. Kapan akan terasa? Nun sewu, ketika telinga kita mulai nopo? Mulai budek. Baru terasa nikmatnya mendengar. Nikmatnya melihat juga baru terasa kapan? Manakala mata mulai lamur, mulai rabun. Ya. Dan segala sesuatu baru kita rasakan manakala nikmat itu berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Nikmatnya kekosongan baru kita rasakan manakala kita ditutupi atau ditumpuki dengan pekerjaan yang begitu banyak sampai kita tidak punya waktu. Baru kita teringat, ya Allah, kemarin saya kosong ngapain saja. Makanya orang bijak dahulu mengatakan as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha. Kata mereka kesehatan itu adalah mahkota. Kesehatan adalah mahkota. Ala ru'usil as-sihha, mahkota yang ada di atas kepalanya orang-orang yang sehat.
Yang namanya mahkota itu mudah dilihat nggak Bu? Mudah. Karena mahkota kan rata-rata indah, mahal, menarik. Sehingga orang mudah untuk melihatnya. As-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha. Kesehatan itu adalah mahkota di atas kepala orang-orang yang sehat. Tapi siapa yang bisa melihat mahkota tersebut? La yaraha illal marda. Tidak ada yang bisa melihat mahkota itu kecuali orang yang sedang sakit. Jadi selama ini, sekarang ini Bu, kita sedang pakai mahkota. Tapi kita tidak sadar bahwa di atas kepala kita ada mahkota. Kita baru sadar di kepala kita ada mahkota manakala mahkota itu tidak ada. Alias ketika kita sedang sakit. Kita baru merasakan nikmatnya mengunyah makanan manakala gigi kita sedang sakit. Kita baru terasa nikmatnya sayur, ya, nikmatnya jangan bening manakala mulut kita sedang sariawan. Ya. Segala sesuatu tidak ada rasanya. Itulah nikmat yang Allah berikan kepada kita, saking banyaknya sampai akibatnya kadang-kadang banyak di antara kita yang tidak menyadari keberadaan nikmat tersebut. Dan di antara nikmat yang sering terlupakan adalah keberadaan anak di sisi kita. Allah Subhanahu wa ta'ala manakala menghadirkan buah hati di samping kita, itu adalah merupakan karunia dan hadiah dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Jadi bukan karena kita berusaha secara maksimal sehingga anak tersebut lahir, bukan karena kita berasal dari keluarga yang subur, bukan karena kita sudah memakan kecambah yang banyak katanya supaya kandungannya subur, atau bukan karena kita sebagaimana disebutkan sebagian orang memakan kurma muda, ya, sehingga kandungannya subur. Itu semuanya usaha lahiriah yang boleh dikerjakan. Tapi yang menentukan seorang mendapat atau tidak anak itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah merupakan hak prerogatif Allah untuk memberikan atau tidak memberikan. Maka manakala Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenankan kita untuk memiliki anak, itu semata-mata adalah karunia dan hadiah dari Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 49 sampai 50. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, lillahi mulkus samawati wal ard. Sesungguhnya milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Segala apa yang ada di langit dan di bumi semuanya adalah milik Allah. Bahkan yang kita miliki pun, rumah yang kita tinggali, kendaraan yang kita naiki, suami yang panjenengan miliki, keluarga yang Anda miliki, semuanya itu adalah milik Allah sejatinya. Lillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah lah segala apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Yakhluqu ma yasha. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan apapun yang Dia kehendaki. Kemudian baru Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara tentang anak. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yahabu liman yasha'u inatha. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi ada sebagian orang yang anaknya perempuan semuanya. Anak pertama dinanti-nanti dikiranya laki-laki, ternyata apa? Perempuan. Oh, ndian kok anak keloro. Ya wis Bu, gawe maning yo. Ya gawe maning. Sudah di USG, sudah ini kelihatannya kata dokter, ini kalau misalnya tengkuknya si ibu ini hitam, ini biasanya pertanda bahwasanya anaknya apa? Laki-laki. Ternyata ceprot keluar wadon maning. Labu kayak nenek urung anak sing lanang gawe maning yuk, ayo gawe maning. Ternyata keluar yang ketiga, laki sama perempuan.
Sampai akhirnya wis pula terserah lanang apa wadon, wis sing penting gawe. Mungkin sampai 7 anak semuanya apa? Perempuan. Ya. Ada enggak Bu yang seperti itu, Bu? Ada. Yahabu liman yasha'u inatha. Allah Subhanahu wa taala akan mengaruniakan perempuan, anak perempuan kepada siapa yang dikehendaki. Kebalikannya kata Allah, wa yahabu liman yasha'u dzukur. Kebalikannya Allah Subhanahu wa taala akan mengaruniakan anak laki-laki kepada siapa yang dikehendakinya. Makanya kita dapatkan ada di antara orang tua yang tidak punya anak kecuali laki-laki. Kayak saya punya anak pertama alhamdulillah laki-laki. Yang kedua laki-laki. Yang ketiga wah kayak ini ki wadon, ternyata laki-laki. Masya Allah. Sampai-sampai saya pikir wah kayaknya Arab 5 gitu, jadi Pandawa 5 gitu lanang kabeh. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sekehendak Dia. Tidak ada yang bisa untuk campur tangan, mengotak-atik keputusan Allah Subhanahu wa taala, apalagi protes kepada Allah. Dan tidak beretika, ya, tidak beretika. Seandainya ada orang, ya Allah, kenapa kok anakku lanang kabeh, lah tanggaku wadon kabeh, apa sih angele dibagi-bagi? Ya, karena kene telu. Itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Itulah karunia dari Allah Jalla wa ala. Itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan anak sekehendak Allah. Ya. Ada yang seperti itu, ya. Ada yang semuanya laki-laki, ada yang semuanya perempuan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha." Ada pula di antara orang tua yang dikaruniai oleh Allah anak laki-laki dan perempuan. Masya Allah, ya ini mungkin menurut sebagian orang adalah sebuah kesempurnaan, di mana ada seorang suami istri bisa memiliki anak laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan pun macam-macam. Ada yang laki-laki, perempuan laki-laki. Ada yang perempuan laki-laki, perempuan. Sendang kapit. Napa? Kapit pancuran nggih. Sendang kapit pancuran. Ada yang pancuran kapit sendang, macam-macam ya. Ada yang mungkin pembagiannya enggak seperti itu, misalnya 5 laki-laki semuanya. Tahu setelah itu baru perempuan 5 juga. Wah. Loh kenapa, Bu? Anaknya 10 apa enggak boleh, Bu? Ya sudah. Orang punya cita-cita anak banyak enggak apa-apa. Ya. Rasul SAW seneng kok kalau umatnya banyak. Ya. Asal memperhatikan pendidikannya. Ya, tidak seperti sebagian orang sing penting gawe anak. Anaknya mbuh pirah terus gawe terus. Ya. Kemudian anaknya tidak diperhatikan. Ya. Dan salah satu sarana pelariannya adalah anaknya dititipkan di pesantren. Bukan untuk pendidikan anak, bukan untuk tujuannya loh. Ya, tujuannya bukan untuk mendidik si anak, tapi tujuannya untuk melarikan diri dari tanggung jawab. Dan itu salah. Ya, niatnya itu sudah salah. Dan sangat disayangkan ada sebagian yang seperti itu. Anak masih Masya Allah, masih TK sudah dipisah dengan orang tuanya. Dimasukkan ke pesantren, ditinggal sama orang tuanya, dijenguk setengah tahun sekali. Sehingga sama sekali dia tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya kecuali hanya sedikit sekali. Sehingga anak itu menjadi anak yang kasar, yang liar karena tidak pernah mendapatkan belayan kasih sayang dari ibunya. Kalau itu enggak benar. Ya. Tapi kalau misalnya ada orang punya cita-cita memiliki anak yang banyak dan dia juga konsisten untuk memperhatikan pendidikan sang anak, maka itu bagus. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, ana mukathirun bikumul umam yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW, tazawwajul waludal wadud. Tazawwaju al-waludal wadud. Wahai para lelaki, nikahilah wanita yang pencinta dan yang subur. Yang pencinta, yang penyayang, yang subur itu maksudnya apa, Bu? Yang gemuk. Subur itu maksudnya ya yang yang mudah untuk melahirkan. Kenapa wahai Nabi? Fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah.
Karena saya bangga pada hari kiamat nanti kalau umatku itu banyak. Ya. Jadi tidak masalah, ya, tidak masalah. Cuman harus memperhatikan pendidikan mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi. Ada golongan yang pertama yang anaknya cuma laki-laki semuanya atau perempuan semuanya. Ada sebagian orang tua yang diberi anak jenis yang kedua adalah perempuan semuanya atau laki-laki semuanya. Baru yang ketiga adalah yang campuran antara laki-laki dengan perempuan. Nah, golongan yang keempat ini kata Allah Subhanahu wa taala, wa yaj'alu man yasha'u aqima. Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebagian orang tua mandul, alias tidak mungkin punya anak. Apakah Allah adil? Adil. Allah adil. Kadang-kadang ada sebagian orang tua yang bersumber dari keluarga yang subur sekalipun ternyata tidak bisa punya anak. Sebaliknya, ada keluarga atau suami atau istri yang berasal dari keluarga yang mandul ternyata justru punya anak. Makanya di akhir ayat Allah mengatakan innahu alimun qadir. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha kuasa. Maha mengetahui siapa di antara hambanya yang pantas untuk mendapatkan anak. Ya. Siapa yang berhak untuk mendapatkan anak laki-laki semuanya? Siapa yang berhak untuk mendapatkan anak perempuan semuanya? Siapa yang berhak untuk mendapatkan anak laki-laki dan perempuan? Dan siapa di antara hambanya yang justru sebaiknya tidak punya anak? Itu Allah maha mengetahui. Qadirun. Dan juga maha kuasa. Seperti yang saya katakan tadi. Biasanya kalau berasal dari keluarga yang subur, biasanya nanti anaknya banyak. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menghendaki lain. Justru malah dia tidak punya anak. Atau sebaliknya, biasanya dari keluarga yang seret anak alias mandul, biasanya juga akan tidak punya anak. Ternyata justru anaknya banyak. Jadi itu semuanya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 49 sampai 50. Jadi ibu-ibu yang kami hormati dan juga para pendengar dimanapun Anda berada dan juga para pemirsa Yufid TV, kita tahu dari sini bahwa anak itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita punya anak, itu adalah merupakan hadiah, karunia yang sangat berharga dari Allah. Apalagi Bu, kalau ternyata anak kita adalah anak yang soleh dan solehah. Itu adalah merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Bahkan sampai mengalahkan kekayaan materi semahal apapun materi yang kita miliki. Anda punya anak yang soleh dan solehah, itu mengalahkan jenengan punya rumah yang megah. Mengalahkan kekayaan Anda punya mobil yang mewah. Mengalahkan Anda punya tanah sekian ratus hektar. Kenapa Ustadz? Karena kalau misalnya kita memiliki anak yang saleh dan salehah, mereka lah yang insya Allah akan membawa kebahagiaan dan pelipur lara buat kita. Di dunia maupun di akhirat. Apa sih Bu enaknya punya rumah yang megah? Ternyata anaknya itu terjerat narkoba. Enaknya apa? Apa sih Bu enaknya punya mobil yang mewah, tapi dela-dela mobilnya bodol ditabrakakan dengan anaknya karena dia seneng balapan? Apa sih enaknya punya tanah yang luas, titik-titik sertifikatnya hilang digadekaken nang anaknya? Apa sih enaknya Bu? Tidak ada enaknya. Tapi kita punya anak yang soleh dan solehah dengan keterbatasan materi yang kita miliki. Kita punya rumah pas-pasan saja, kendaraan juga biasa-biasa saja. Bahkan mungkin sepeda pun tidak punya, jadi kemana-mana bicycle. Nah, pakai apa Bu? Pakai sikil kemana-mana.
Ya, alias cuma berjalan kaki. Tapi kita punya anak soleh dan soleha. Sehingga apa? Sehingga anak tersebut bisa menerima apa yang dimiliki oleh orang tuanya. Sehingga kita hidup dengan tentram ketika di dunia. Kita hidup dengan nyaman ketika di dunia. Anak kita mengerti kekurangan yang dimiliki oleh orang tuanya. Sehingga dia tidak banyak menuntut. Inilah kenikmatan yang sangat besar. Yang tidak bisa dihitung dengan materi manakala kita memiliki anak yang soleh dan soleha. Ini baru bicara tentang di dunia. Belum kita berbicara tentang di akhirat. Manakala kita sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk meninggalkan dunia yang fana ini. Di saat kita sudah menempati rumah yang sangat sederhana dan sempit sekali. Yaitu di kuburan. Cuma ukuran 1x2. Ditemani dengan hewan-hewan tanah. Ditemani dengan cacing. Ditemani dengan belatung. Saat itu Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk membukakan hati anak kita dan lisan anak kita untuk tidak pernah berhenti melantunkan doa. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sehingga apa? Sehingga kuburan kita yang sempit tadi akan menjadi luas. Kuburan kita yang gelap akan menjadi terang benderang. Kita yang di kuburan pengap, kita bisa menghirup udara yang segar. Karena anak kita tidak pernah lupa untuk mendoakan orang tuanya. Belum lagi kalau misalnya dia nanti ke akhirat. Di alam akhirat mungkin bisa memberikan syafaat manakala anak kita menjadi anak yang saleh. Atau anak yang saleh. Maka ini adalah merupakan kekayaan yang luar biasa. Namun kenyataannya bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati. Masih banyak di antara orang tua yang belum merasakan anak itu sebagai anugerah. Masih banyak di antara orang tua yang belum merasakan bahwa anak itu adalah nikmat dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mungkin bisa jadi kita termasuk golongan orang tua yang seperti itu. Barangkali kita termasuk orang tua yang belum bisa bersyukur atas karunia anak dari Allah Jalla wa'ala. Buktinya apa? Buktinya kita masih sering berkeluh kesah. Keluh kesah keluar terus dari lisan kita. Hanya karena anak mungkin menumpahkan air. Atau mungkin karena anak mengobrak-abrik pakaian yang sudah kita lipat. Atau mungkin anak kita buang air kecil, mungkin karena dia sudah kebelet, akhirnya kencing di mana? Tidak di kamar mandi. Akhirnya kita ngepel lagi, padahal barusan kita pel. Atau kita sedang nyapu, ternyata anak-anak kita main di situ. Akhirnya setiap hari yang keluar dari lisan kita adalah keluh kesah. Bocah kok angel temen, bocah kok angel temen. Akhirnya betul-betul menjadi bocah sih angel. Makanya hati-hati ketika kita berucap. Salasu da'awatin mustajabatin la syakka fihinna. Ada 3 doa yang mustajab tidak diragukan lagi. Ada 3 doa sing mandi banget. Salah satunya adalah da'watul walidi liwaladihi. Doanya orang tua untuk anaknya. Di dalam riwayat lain, da'watul walidi ala waladihi. Doanya orang tua yang jelek untuk anaknya. Jadi yang namanya doa itu ada doa yang baik, ada doa yang jelek. Doa yang baik ya ketika kita mendoakan semoga anak-anak menjadi anak yang soleh-soleh, itu kan doa yang baik. Doa yang jelek ya kayak tadi, bocah kok angel temen, bocah kok nakal temen, bocah kok dan seterusnya. Itu doa yang jelek. Dua-duanya ini mustajab. Kalau yang mengucapkan orang tua, dua-duanya baik doa yang jelek maupun yang baik itu mustajab alias mandi. Makanya hati-hati. Ya. Salah satu indikasi, salah satu pertanda bahwa kita itu belum masuk kategori orang tua yang mudah untuk bersyukur adalah kita masih terlalu sering untuk berkeluh kesah.
Yang namanya anak ya wajar toh, pakaiannya bolak-balik ganti. Enggak seperti kita, satu pakaian bisa buat dipakai 2 hari, 3 hari. Kalau anak baru pakai 10 menit, ya. Baru pakai 10 menit, basah ganti. Diganti lagi, mainan keluar, kotor kena pasir, ganti lagi. Baru diganti. Nah, makan coklat atau makan apa, butah ya. Minum apa, butah, kena baju, ganti lagi. Sehingga dalam 1 hari itu pakaian yang paling banyak untuk dicuci adalah pakaian anak. Ya itulah resiko. Ya. Apa jenengan kita dulu ketika kecil enggak seperti itu? Sama saja. Masa doa-doa. Ya, sama saja kita pun juga seperti itulah masa kecil. Ya. Anak kecil kok nakal, sukanya bermain. Ya, nakal masih dalam batas kewajaran. Sukanya bermain. Ya memang umurnya dia untuk bermain. Ya. Sing ora bener ki wong tua dir-diran. Wis tua dir-diran. Itu masa kecil kurang bahagia. Tapi kalau anak kecil bermain itu masih wajar dan kita nggak boleh melarang anak kita untuk bermain. Yang boleh kita lakukan adalah mengarahkan. Ya. Mengarahkan anak kita untuk bermain apa, untuk mengetahui waktu kapan bermain, untuk mengatur waktu bermain, itu yang bisa kita lakukan. Yang bisa kita lakukan adalah seperti itu, bukan kita melarang sama sekali anak kita untuk bermain. Ya. Jadi ini salah satu indikasi bagaimana kita itu belum dikategorikan sebagai anak yang bersyukur kepada Allah sebagai orang tua yang bersyukur kepada Allah atas karunia anak. Jadi kita sering keluh kesah. Kemudian juga masih ditambah pula dengan kesal atau rasa tidak puas dalam hati. Kita sering tidak puas karena tadi misalnya pembagian dari Allah yang mungkin kita berharap anak kita laki-laki ternyata yang keluar perempuan. Atau yang kita harapkan perempuan ternyata yang keluar apa? Laki-laki. Sehingga kita tidak mengharapkan keluarnya anak tersebut. Hingga akhirnya itu terbawa terus sampai anak dewasa. Sehingga anak itu kita katakanlah kita kurang harapkan. Sehingga perhatiannya pun kurang kita berikan kepada dia. Akhirnya si anak tersebut merasa dianak-didikan oleh orang tuanya sendiri. Karena diharapkan yang keluar laki-laki ternyata perempuan. Atau yang diharapkan perempuan ternyata yang keluar laki-laki. Padahal kita tidak tahu. Bisa jadi anak yang keluar itulah yang perempuan. Itulah yang akan berbakti kepada kita. Atau sebaliknya. Ya. Kita berharap yang keluar laki-laki ternyata perempuan. Atau perempuan yang keluar ternyata laki-laki. Padahal sebenarnya itulah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi kalau misalnya kita memiliki anak laki-laki, mungkin kita tidak bisa untuk mendidik anak tersebut. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia anak perempuan. Atau sebaliknya bisa jadi kalau misalnya yang keluar perempuan, kita mungkin tidak bisa untuk mengarahkan dia menjadi wanita yang salehah. Akhirnya Allah memberikan anak yang laki-laki. Masih ada di antara kita perasaan tidak puas dengan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Berupa anak yang sudah kita miliki. Tapi lain masalahnya kalau misalnya kita tidak puas anak kita, kok sampai sekarang anak saya belum bisa mengaji. Saya tidak puas. Itu bagus. Makanya saya akan berusaha bagaimana caranya supaya anak saya bisa mengaji. Setiap hari saya akan antarkan ke TPA misalnya atau ke TPQ. Saya juga berusaha untuk belajar sebagai orang tua. Tidak apa-apa saya sebagai orang tua belajar Iqra lagi dari awal. Rasa tidak puas seperti itu bagus. Tapi yang saya maksud tidak puas di sini adalah tidak puas ketika kita diberi anak oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang mungkin jenis kelaminnya tidak seperti yang kita harapkan. Itu yang tidak baik. Ya. Tapi kalau misalnya tidak puas kok anak saya sampai sekarang belum bisa sholat. Saya tidak puas anak saya belum bisa sholat. Saya tidak akan puas kecuali setelah anak saya mau sholat. Itu bagus. Ya. Tapi yang kita maksud adalah tidak puas dengan karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang tadi sudah kita katakan. Maka kalau demikian keadaannya, kita masih belum bisa menjadi orang tua yang bersyukur dengan baik atas karunia anak, maka mari kita luangkan waktu kita untuk melihat sedikit ke samping kanan, ke samping kiri, ke depan, ke belakang. Kita lihat tetangga-tetangga kita. Kita lihat orang-orang yang lain.
di mana kita akan dapatkan ternyata begitu banyak pasangan yang berharap untuk memiliki momongan. Namun Allah Subhanahu wa taala belum juga berkenan untuk mengaruniakan keturunan kepada mereka. Wonten apa mboten, Bu? Kathah, Bu. Banyak orang yang mimpi, banyak orang yang bercita-cita, banyak orang yang berharap untuk memiliki anak walaupun satu. Allah Subhanahu wa taala belum mengizinkan. Ada yang menunggu 5 tahun, ada yang menunggu 10 tahun, ada yang menunggu 20 tahun, bahkan mungkin ada yang menunggu 50 tahun. Tidak pernah dia itu putus asa untuk berusaha. Setiap sarana dia kerjakan. Dia selalu bertanya ke kanan, ke kiri, apa yang bisa dilakukan. Kecambah nanti bosen. Ya. Nah, kemudian kurma ijo nitip setiap tahun kepada jamaah haji supaya dibawakan kurma ijo. Kemudian apalagi pergi ke klinik, ya, konsultasi mungkin selnya kurang apa, ya. Katanya itu ada sel yang ada berapa sekian ribu atau sekian puluh ribu, itu kalau kurang dari itu maka anaknya tidak jadi, maka caranya bagaimana, minum obat-obatan dan seterusnya. Kemudian juga katanya posisi ketika berhubungan suami istri katanya juga berpengaruh, seharusnya bagaimana. Itu semuanya sudah dilakukan. Sambil ditambah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada kesempatan waktu yang mustajab dia manfaatkan untuk berdoa. Antara azan dengan qomat, di sepertiga malam terakhir, ketika sujud. Ya, di hari Jumat ba'da asar sampai maghrib. Setiap ada waktu yang mustajab, ketika dia sedang bepergian, ketika dia sedang berpuasa, setiap ada kesempatan dan waktu yang mustajab, bahkan ketika dia berhaji. Proposal yang paling pertama dia bawa adalah, ya Allah karuniakanlah kepada kami anak. Ternyata Allah belum berkenan untuk memberikan anak kepada dia. Sedangkan kita, Masya Allah, saben tahun lahir anaknya. Ada sebagian orang seperti itu, saben tahun lahir. Iki nembe 3 wulan wis kesundul nang adine. Sehingga nggak bisa minum ASI. Adine yang kedua baru 2 bulan kesundul maning. Ya Allah, kayak tanggaku anaknya sundul-sundulan. Aku ora duwe anak-anak suwe temen. Kita lihat di samping kanan kiri kita, ada yang tidak punya anak. Ada juga yang punya anak. Tapi subhanallah, Allah berkehendak orang tua tersebut harus kehilangan anaknya. Karena musibah misalnya. Karena kecelakaan, anak yang lagi lucu-lucunya meninggal dunia. Atau karena banjir, atau karena musibah kebakaran, atau karena diculik, ya, atau karena diculik oleh orang yang jahat, sehingga anak yang sedang lucu-lucunya hilang. Serasa hidup menjadi hambar. Rumah yang awalnya ramai dengan jeritan, dengan tangisan, dengan tawa, si anak tiba-tiba berubah menjadi sunyi senyap seperti kuburan. Terbayang-bayang di mata anak-anak sedang bermain-main di situ, sedang berlari-lari, sedang berangkang, sedang tertawa, sedang makan, ya. Tahu-tahu anak tersebut hilang atau meninggal dunia. Ada orang tua yang seperti itu. Ada juga orang tua yang anaknya awalnya sehat, bugar, sehat, lucu. Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan, memberikan dia penyakit yang kronis. Sehingga Masya Allah berubah menjadi hanya tubuh seonggok tubuh yang tidak berdaya. Tulang hanya dibalut dengan kulit. Ada anak yang seperti itu. Awalnya dia adalah anak yang luar biasa aktifnya. Allah Subhanahu wa taala menginginkan ujian sehingga anak tadi sakit parah. Sampai umur dewasa tidak bisa melakukan apa-apa kecuali hanya di atas kasur. Itulah samping kanan dan kiri kita, ibu yang kami hormati. Maka seharusnya ketika kita melihat seperti itu, ada orang yang tidak punya anak sudah menunggu sekian puluh tahun. Ada orang yang sudah punya anak kemudian dicabut nyawanya ketika masih kecil.
Ada orang yang punya anak, masih ada anaknya, tapi tidak berdaya apa-apa. Manakala kita melihat itu semua, dari sinilah kita akan sadar bahwa anak yang kita miliki adalah merupakan karunia dan anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah tahu bahwa itu karunia yang sangat berharga dari Allah, maka langkah kita selanjutnya adalah bersyukurlah. Supaya apa Ustadz? Supaya nikmat tersebut langgeng. Tidak cukup sampai di situ. Selain langgeng juga supaya nikmat tersebut bertambah baik. Kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah dikasih anak laki-laki 3. Alhamdulillah. Pengennya perempuan. Kita bersyukur terus kepada Allah. Alhamdulillah Allah berkenan mengabulkan doa. Anak si nomor 4 wadon. Syukur kepada Allah. Ternyata yang keluar laki-laki, tidak apa-apa, bersyukur saja sama Allah. Alhamdulillah disyukuri anak tersebut. Dengan harapan ketika bersyukur Allah berkenan akan menambahnya. Ternyata anak yang kelima perempuan. Atau misalnya kebalikannya, perempuan sampai 9 perempuan. Bersyukur terus, tidak pernah dia mengeluh. Tidak pernah merasa malu, ya Allah aku kok anakku kok wadon kabeh ya. Enggak pernah dia mengeluh, setia terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dirawat dengan sebaik-baiknya. Selama sekian tahun dia bersabar bersyukur kepada Allah. Ternyata anak yang ke-10 laki-laki. Bersyukur kepada Allah Jalla wa ala. Ketika kita bersyukur, maka nikmat tersebut akan langgeng dan ditambah. Sebagaimana yang Allah sebutkan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Seandainya kalian kufur dan tidak syukur dengan nikmat tersebut, maka ketahuilah bahwa siksaanku itu sangatlah pedih. Nah, setelah kita syukur, apa yang seharusnya akan timbul setelah itu? Setelah kita syukur, maka yang diharapkan adalah kita akan semakin sabar di dalam mengasuh dan mendidik anak kita. Jadi ini nikmat. Setelah kita bersyukur, ketika kita bersyukur kita menjadi termotivasi untuk lebih sabar lagi. Ya, yang namanya nasihat untuk sabar itu memang harus terus diulang-ulang. Kadang-kadang setelah ngaji sabar, setelah baca buku sabar, tapi dengan berjalannya waktu sabar itu terkikis lagi sedikit lama-lama jadi tidak sabar lagi. Maka perlu untuk dicas lagi. Perlu untuk dinasihati lagi sabar. Antara suami dengan istri saling mengingatkan. Mungkin suatu saat istrinya kurang sabar, suaminya mengingatkan. Atau sebaliknya suaminya kurang sabar, istrinya mengingatkan. Saling mengingatkan. Untuk sabar di dalam mendidik anak, mengasuh anak. Mungkin suatu saat sang suami kata-katanya kasar. Sang ibu mengingatkan, Pak, aja kasar-kasar. Itu anak belum tahu. Dia akan mencontoh kata-kata kita. Begitu pula sebaliknya, si ibu mungkin saat itu sedang lalai. Dia mungkin sedang capek. Anak minta perhatian. Kemudian si ibu marah, maka sang suami datang mengingatkan, Bu, sabar Bu, inilah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita merusak buah hati kita sendiri. Nah, jadi ketika kita merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan terpacu untuk lebih sabar di dalam mengasuh dan mendidik anak kita, dan juga kita akan semakin terus memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak yang kita miliki menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi qurratu a'yun kita semuanya, sebagaimana yang Allah ajarkan dalam Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sampai di sini pengajian kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.